Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat umat Hindu sedharma dan sahabat Moksa Channel dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas sebuah materi ya. Nah ini kan selama ini uh, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para umat semeton dimanapun Anda berada ya. Karena konten-konten video saya yang mereaksi tentang orang yang melecehkan, menghina dan menghujat agama Hindu, ya, yang mengaku-ngaku orang Hindu, ya dia menjadi non-Hindu, ya, masuk ke salah satu agama, ya agama A maupun agama B. Ya, saya terima kasih ya atas responnya yang sangat luar biasa, ya, karena ternyata jika sesembahannya, jika agamanya dilecehkan, diusik, ya tentu akan menimbulkan rasa ingin membela diri. Ya, saya rasa sih di sini rata-rata ingin membela diri, membela agama dan ingin meluruskan pemahaman yang salah tentang agama Hindu. Ya. Nah, tetapi di lain pihak banyak juga komen-komen yang saya lihat ya agak lemah juga ya. Jadi mereka mengatakan tidak perlu video ini direaksi percuma ya. Agama Hindu itu adalah agama yang tidak butuh umat ya. Agama Hindu itu bukan agama misi. Ya, agama Hindu itu bukan agama misi. Jadi tidak perlu mencari umat. Nah, ini adalah uh, ya ada sedikit benarnya, tetapi lebih banyak salahnya. Ya, kenapa saya katakan begitu? Ya, karena ya di dalam agama Hindu, ya khususnya di dalam Weda, ya di sini adalah Weda, Sabda Suci. Ini kitab suci Weda. Nah, di sini disebutkan mantiga, ya di sini disebutkan bahwa ya temam wacam kalyanim awadani janebyah Brahma Raja Mabhyam Sudraya Caryaya Ca Swaya Caranaya Ca, ya. Artinya, hendaknya disampaikan sabda suci ini kepada seluruh umat manusia, cendekiawan, rohaniawan, raja, pemerintahan, masyarakat, para pedagang, para petani, nelayan, serta para buruh, kepada orang-orangku dan orang asing sekalipun. Ya, itu artinya. Nah, di sini bertitik tolak dari mantra Yajurveda di atas ini, agama Hindu sesungguhnya adalah agama misi, agama yang harus disebarluaskan. Pengertian misi di sini tentunya berbeda dengan misi dalam usaha untuk menyebarkan agama secara aktif maupun secara paksa, walaupun itu diamanatkan dalam kitab suci Weda, melainkan karena keluhuran ajaran Weda lah ya, orang-orang yang tertarik untuk mendalami dan mengikutinya, ibarat sebuah kolam karena airnya jernih, bunga teratainya harum, maka kodok-kodok dan kumbang-kumbang pun berdatangan. Jadi di sini sudah jelas dikatakan bahwa ternyata eh, agama Hindu itu juga hendaknya disebarluaskan ya. Jadi kita di sini misi yang dimaksudkan di sini adalah bukan bermaksud negatif, yaitu kita memaksakan ya, memaksakan orang yang sudah beragama terus kita paksa untuk menjadi umat Hindu, itu yang salah ya. Jadi agama Hindu memang bukan dengan paksaan. Jadi di sini misi yang dimaksudkan adalah bukan misi dengan cara aktif frontal ya. Jadi orang-orang yang sudah beragama, mempunyai keyakinan sendiri, terus kita paksakan untuk masuk Hindu, itu yang tidak dibenarkan ya. Jadi agama Hindu di sini memang adalah agama tanpa paksaan, dalam arti tidak secara frontal, tidak secara aktif untuk memaksa orang memasuk agama Hindu atau memeluk agama Hindu ya. Jadi bukan itu maksudnya ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh agama Hindu itu tidak perlu umat, agama Hindu itu tidak perlu penganut yang banyak,
yang penting kualitas. Ya, itu memang benar. Tetapi seperti yang dikatakan di Weda tadi adalah justru kita harus apa? Menyebarkan dharma kebaikan ini kepada setiap umat manusia ya, siapapun ya. Nah, di samping itu juga kalau kita menengok sejarahnya ya, kalau misalnya agama Hindu tidak perlu umat ya, ngapain para resi ya, Maharesi Markandeya jauh-jauh dari India datang ke tanah Nusantara ini ya, yang berkilo-kilo ya, belum lagi jalan kaki, belum lagi naik kapal perahu yang zaman dulu itu kan nggak secanggih sekarang ya. Ya, buat apa beliau mau melakoni penderitaan di perjalanan untuk menuju Nusantara ini ya. Setelah itu agama Hindu berkembang di Kalimantan, berkembang di di tanah Pasundan Jawa Barat, terus lalu di Jawa, lalu ke Bali dan lain sebagainya ya. Jadi seperti itu. Jadi pemahaman yang mengatakan menyebut bahwa agama Hindu itu tidak perlu umat itu adalah pemahaman yang keliru dan salah ya. Jadi seperti di Weda juga sudah dikatakan bahwa kita harus menyebarkan kebenaran ini kepada setiap orang, setiap insan ya, jika mereka membutuhkan. Kita tidak melalui pemaksaan. Nah, belum lagi ya para resi, para dangyang, para empu yang datang dari Jawa ke Bali ya. Nah, di Bali beliau menyebarkan agama Hindu ya. Itu kan jauh sekali, apalagi zaman dulu kan nggak ada kendaraan canggih seperti sekarang, nggak ada pesawat, nggak ada kapal feri, nggak ada mobil dan lain sebagainya. Ya mungkin beliau dengan kesaktiannya ya, ada yang naik kuda, ada yang jalan kaki dan lain sebagainya ya. Jadi tujuannya adalah apa? Menyebarkan dharma ini, menyebarkan kebenaran ini ya. Jadi di Bali juga bayangkan saja ya, dari daerah Gilimanuk katakanlah ya, Bali paling ujung sampai ke Karangasem yang paling timur ya, berapa jauh tuh, berapa hari dalam perjalanannya ya. Itu karena beliau menyebarkan dharma, kebenaran ya, ajaran Sanatana Dharma ini. Jadi bukannya kita tidak butuh umat, itu pendapat yang salah dan sangat keliru ya. Nah, sekarang dari segi secara ekonomi juga, kalau umat Hindu nggak ada atau sedikit atau berkurang terus-menerus ya, ya katakanlah banyak yang pindah agama ya kan, karena kan banyak juga yang serada keyakinannya sangat lemah sehingga mudah sekali untuk pindah hanya dimingi-mingi oleh jabatan ya, harta dan lain sebagainya ya. Jadi sangat mudah sekali. Nah, secara ekonomi ya, kalau misalnya nggak ada umat atau sedikit umatnya, siapa yang mau mengempon puronya ya? Nanti dari segi beban tenan, dari mana seratinya ini membuat Banten ya, dan pemangku, selingi dan lain sebagainya kan itu juga ada kaitannya ya, stakeholder yang ada berkaitan ya, beban tenan, pemangku, selingge, umat dan lain sebagainya ya. Ini juga ada lingkaran ekonominya. Jadi secara ekonomi seperti itu ya. Nah, jadi mari kita tingkatkan serada kita, keyakinan kita dengan apa? Ya, tentu ya di antara tiga kerangka agama Hindu ya yang ada namanya itu etika susila ya, budi pekerti, ada yang namanya itu upacara atau ritual. Yang ketiga ini tentu adalah fondasinya adalah jenana, filsafat, pengetahuan. Ini yang paling penting, filsafat pengetahuan ini. Sehingga yang kedua-duanya ini akan diperkuat oleh jenana ini, filsafat ini. Ya, kita belajar agama Hindu ya, kita membeli buku-bukunya ya. Ya, ya kalau saya juga memang senang baca ya, ada buku agama
ya yang berkaitan dengan agama ya saya beli ya untuk menambah pengetahuan kita ya. Selain kita juga berguru kepada orang yang memang mumpuni di bidangnya ya. Jangan salah pilih guru ya karena akan nanti tersesat ya, berbahaya. Nah, kalau misalnya kita sudah memperkuat jenana kita, pengetahuan kita, ya pasti itu akan lebih mempertebal rasa bakti kita ya kepada ide Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan memperkuat keyakinan kita agama Hindu ya. Nah, dulu juga saya pernah ceramah atau dharma wacana di sebuah pura di Jakarta. Nah, itu kebetulan kan yang mendengar adalah anak sekolah, mereka banyak generasi muda. Nah, di situ saya motivasi mereka, saya katakan, jadilah kalian anak muda, pemuda Hindu yang militan, ya. Nah, setelah saya ceramah, ada yang uh, apa uh, membisikin saya, Pak, uh, jangan pakai kata militan, kayaknya seperti teroris katanya. Nah, padahal ini apa? Dia itu salah mengartikan arti kata militan, ya. Militan ini kan artinya itu ya apa? Kesetiaan, loyalitas yang tinggi, kesetiaan yang tinggi, ya. Nah, memang kata militan ini sangat dianggap negatif konotasinya karena sering dipakai oleh para pemberontak, para teroris dan lain sebagainya, sehingga kata-kata militan itu seperti menyeramkan, ya, seperti kayaknya ingin melakukan kekerasan, mendobrak dan lain sebagainya. Padahal kata militan itu adalah apa ya? Kesetiaan yang amat sangat, ya, keyakinan yang amat sangat, sehingga dia mau berkorban, mau membela kebenaran tersebut sampai dimanapun, ya, itu yang disebut dengan militan. Nah, contohnya, misalnya, ya, timnas Indonesia kan sedang fenomena ya, lagi populer ya. Ya, bahkan perempuan, laki-laki dan sebagainya sekarang sudah rajin untuk menonton timnas di stadion ya. Bahkan sampai ke luar negeri waktu Piala Asia di Irak ya. Nah, ada yang menyebutkan ya seorang artis ya. Jadi bilang, "Saya adalah pendukung timnas yang militan." Maksudnya apa? Dia dibela-belain sampai ke Qatar. Padahal kan biaya tiketnya mahal, biaya penginapannya dan lain sebagainya. Karena apa? Saking dia setianya terhadap timnas nasional. Nah, itu sebetulnya maksudnya. Jadi jangan alergi terhadap kata-kata militan. Nah, di sini saya maksudkan pemuda generasi muda Hindu itu mempunyai karakter militan terhadap agamanya, biar tidak gampang goyah, biar tidak gampang apa hanya karena diiming-imingi oleh jabatan, hanya karena diiming-imingi oleh nanti kamu akan jadi artis terkenal kalau sudah pindah agama A, agama B, ya, terus pindah ya dengan mudahnya. Nah, inilah akar yang tidak kuat. Justru kita harus pertama adalah kita harus mulai belajar, mau mengetahui apa sih agama Hindu itu, kemana sih agama Hindu itu, bagaimana sih agama Hindu itu. Kita harus mencari. Sekarang kan sudah zaman global, zaman canggih, zaman modern ya. Kita bisa ngeklik ya di internet, di YouTube, ya, di media sosial dan lain sebagainya ya. Kita bisa zoom sama orang yang kita ingin belajar dan lain sebagainya. Ini zaman sudah canggih. Dimanapun agama kita apa jadi bagaimanapun kondisi kita ya kita tetap harus mencintai agama kita ya. Bukan karena kita ekonomi lagi jatuh, usaha lagi jatuh ya. Terus dan masalah pribadi lagi banyak masalah, terus ada yang mengiming-imingi untuk pindah agama, terus dengan gampangnya pindah ya. Kita harus mempunyai sifat militan. Di sini yang saya maksudkan apa
istilah militan itu ya, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah tergoyahkan meskipun Anda berada dimanapun ya. Nah, ini yang saya sangat sayangkan sekali adalah nyamo-nyamo atau saudara-saudara kita yang berada di Bali, padahal mayoritas agama Hindu di Bali itu ya banyak yang pindah dengan mudah pindah seperti video-video yang saya reaksi. Nah, itu yang saya sangat sayangkan sekali ya. Dia tidak punya rasa bakti, tidak punya rasa militan terhadap agamanya sehingga dia mudah mudah digoyang oleh orang lain ya, mudah pindah ya. Nah, kembali lagi kepada pokok permasalahannya, apakah agama Hindu itu adalah agama misi? Sebenarnya agama Hindu adalah misi, tetapi misi dalam arti ya mencerdaskan, ya memberikan pencerahan rohani secara benar, tetapi tidak dengan paksaan, ya, tidak dengan mengancam, tidak, ya. Jadi tetap dengan rasa kasih dan ikhlas tentunya. Jadi itu. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Wayan Amaluddin, Moksa Channel, mengucapkan Paramasanti, Om Santi, 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 Om.